Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Alhamdulillah, bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita di masjid yang agung ini dalam rangka untuk saling menasehati dalam kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka untuk mengusahakan mengkaji sebab-sebab yang menyempurnakan iman kita, kecintaan kita dan penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bertemu di masjid ini, di masjid yang mulia ini untuk pembahasan ceramah kita di pagi hari ini, pagi menjelang siang hari ini, yaitu yang berjudul Istri dan Anak Adalah Ujian. Tentu termasuk pengertiannya di sini, ya, bagi perempuan suami dan anak-anaknya adalah ujian. Sekarang Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, kita mengetahui keimanan yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala yang kita pelajari dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan petunjuk Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam berdasarkan yang dipahami dan diamalkan oleh generasi terbaik umat ini, para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Keimanan yang benar ini adalah karunia terbesar, nikmat terbesar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang hamba. Makanya iman itu hanya Allah berikan kepada orang-orang yang terpilih saja. Beda sama urusan dunia. Siapapun bisa Allah berikan padanya urusan dunia, kekayaan, perhiasan atau kedudukan dunia. Di dalam sebuah athar yang sahih dari seorang sahabat yang mulia, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau pernah mengatakan, sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu berkata, "Innallaha yu'tid dunya man yuhibbu wa la yuhibbu wa la yu'til imana illa man yuhibb." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan iman, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan urusan dunia kepada semua manusia, baik yang Allah cintai maupun tidak dicintainya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala tidaklah menganugerahkan iman kecuali hanya kepada hamba yang dicintainya. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala memilih kita dengan rahmat dan karunia-Nya termasuk golongan hamba-hamba yang dicintai olehnya dan dimudahkan untuk mendapatkan anugerah terindah, yaitu anugerah iman. Amin. Barakallahu fikum, Bapak Ibu dan jamaah sekalian rahimakumullah. Sehubungan dengan karunia terbesar yaitu iman yang benar, tentu saja
Allah Subhanahu wa taala menjadikan iman ini memiliki tanda-tanda atau ciri-ciri. Orang yang memilikinya berarti dia telah memiliki iman tersebut. Dan agar kita berusaha untuk melakukan sebab-sebab itu agar iman ini, iman yang benar ini benar-benar terwujud pada diri kita. Makanya dengan itulah juga Allah Subhanahu wa taala jadikan adanya cobaan-cobaan keimanan supaya nanti akan dibedakan orang-orang yang jujur dalam keimanannya dan orang-orang yang tidak jujur. Kenapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan di dalam Musnad Imam Ahmad, dalam Sunan At-Tirmidzi, dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Asyaddun nasi bala'an al-anbiya'u tsummal amsalu fal amsal. Yubtalar rajulu ala hasabi dinih." Orang yang paling besar ujiannya, cobaannya di jalan Allah adalah al-anbiya, para nabi. Karena mereka yang paling sempurna imannya, yang paling tinggi ketakwaannya. Mereka yang paling besar cobaannya di jalan Allah. Kemudian siapa? Orang-orang yang setelah mereka dan orang-orang yang setelah mereka. Yubtalar rajulu ala hasabi dinih, kata Rasulullah SAW. Masing-masing orang akan diuji sesuai dengan kekuatan imannya. Kenapa ada ujian? Hikmahnya banyak, supaya dengan ujian ini menguatkan kesabaran pada diri kita. Kita bersabar menundukkan hawa nafsu, supaya dengan ujian ini kita semakin rindu untuk kembali ke surga dan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, agar kita tidak terlena dengan dunia. Ternyata dunia ini memang penuh dengan penderitaan, tempat yang kenikmatannya kekal abadi dan murni kenikmatannya hanyalah di surga. Orang-orang yang beriman diuji agar mereka tidak tertipu dengan kehidupan dunia, tidak lalai dalam kehidupan di dunia. Nah, disinilah Bapak Ibu ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, ujian itu bisa datangnya dari orang-orang yang dekat dengan kehidupan kita. Kalau benar-benar kita mencintai Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, yang mana cinta kepada Allah dan Rasulnya ini adalah termasuk inti keimanan, bahkan ruhnya iman, artinya iman tidak akan hidup tanpanya. Berarti kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala ini harus didahulukan dibandingkan kecintaan kita kepada siapapun. Bahkan kecintaan kita kepada orang lain harus dijadikan sebagai sebab untuk mendukung dan menguatkan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Coba antum perhatikan di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman menyebutkan bagaimana kecintaan yang seharusnya ada di dalam hati orang yang beriman. Bukan hanya sekedar dia mencintai Allah dan Rasulnya, tapi kemudian dia menjadikan kecintaan ini sama dengan kecintaan makhluk. Ini belum diterima imannya kalau seperti ini. Harus cinta kepada Allah itu melebihi cinta kepada yang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Baqarah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah.
dan di antara manusia ada orang-orang yang menjadikan tandingan-tandingan sekutu-sekutu selain Allah. Perhatikan baik-baik, ini menceritakan tentang pelaku syirik. Kalau ada orang-orang yang menjadikan sekutu-sekutu selain Allah, dia ini pelaku tauhid atau pelaku syirik? Pasti pelaku syirik, jelas. Pelaku syirik terpuji atau tercela? Dalam Islam dipuji atau dicela? Pasti tercela. Bahkan ini celaan yang paling besar, dosa yang paling buruk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini menyebutkan di antara manusia ada orang-orang yang menjadikan tandingan-tandingan selain Allah. Yuhibbunahum kahubbillah. Mereka mencintai tandingan-tandingan ini seperti mencintai Allah. Perhatikan, ikhwan dan akhwat, konsentrasi ya, jangan ngantuk. Seperti yang dijelaskan tadi, sudah ada solusinya kalau ngantuk. Jadi pelaku-pelaku syirik ini ternyata mencintai Allah juga. Dalam ayat ini ditegaskan, iya kan? Mereka mencintai sembahan-sembahannya seperti mencintai Allah. Berarti apa artinya? Mereka juga cinta kepada Allah. Tapi apakah cinta mereka menyelamatkan dari kesyirikan? Ternyata tidak. Karena dia menyamakan cinta kepada Allah dengan cinta kepada makhluk. Makanya Allah tegaskan setelahnya, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Dan orang-orang yang beriman itu lebih kuat kecintaannya kepada Allah, melebihi dari kecintaannya kepada siapapun. Kenapa cinta kita kepada Allah harus lebih kuat, harus lebih tinggi? Karena semua sebab yang menjadikan kita mencintai manusia lebih tinggi, lebih besar, semua ada pada Allah Subhanahu wa taala. Coba sekarang, di antara manusia yang paling kita cintai siapa? Dalam kehidupan secara fitrah. Orang tua, iya kan? Ibu apalagi yang melahirkan kita, menyusui kita, mengasuh kita. Demikian pula bapak yang menafkahi kita. Kebaikan yang mereka lakukan luar biasa. Sekarang bandingkan kebaikan dan nikmat yang diberikan kedua orang tua kepada anaknya dibandingkan dengan kebaikan dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Cukup satu saja. Orang tua sayang kepada anaknya itu karena kasih sayang yang Allah masukkan ke dalam hati mereka. Makanya binatang buas, harimau dan singa tidak akan tega menginjak anaknya, apalagi memakannya, karena Allah masukkan kasih sayang di hati mereka. Ini saja sudah mengalahkan semuanya. Belum lagi nikmat sejak kita bahkan masih dalam kandungan, bayi mendapatkan asupan makanan yang dibutuhkannya sampai dia lahir. Kemudian setelah besar kita masuk Islam, orang tua kita bisa memberikan hidayah Islam kepada kita? Tidak bisa. Hidayah yang menjadi sebab kita bahagia kekal abadi di akhirat insya Allah kalau kita istiqomah di atas Islam. Itu pemberian siapa? Pemberian siapa? Allah Subhanahu wa taala. Orang tua kita tidak mampu memberikannya. Makanya nikmat yang Allah berikan itu paling besar dan tidak akan bisa dihitung. Ya, wa ma bikum min nikmatin faminallah. Nikmat apa saja yang ada pada dirimu maka semua dari Allah. Nikmat urusan dunia, nikmat apalagi yang paling tinggi urusan agama. Hidayah untuk mengenal Islam, bisa membaca Al-Quran dan paham isinya, mengenal iman, mengenal tauhid, mengenal keburukan untuk menjauhinya. Semua adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Faman yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Barang siapa yang Allah kehendaki untuk Allah berikan hidayah kepadanya, maka Allah jadikan hatinya lapang terbuka menerima Islam. Orang tua kita tidak bisa melakukan ini, sesayang apapun dia kepada kita.
Makanya sayangnya Allah kepada hamba-hambanya lebih daripada sayangnya ibu kepada anak bayinya. Ini ditegaskan oleh Rasulullah SAW dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, "Lallahu arhamu bi'ibadihi min hadhihi biwaladiha." Sungguh-sungguh Allah Subhanahu wa taala lebih sayang kepada anak-anaknya, lebih sayang kepada hamba-hambanya. Sungguh Allah Subhanahu wa taala lebih sayang kepada hamba-hambanya dibandingkan sayangnya ibu kepada anak bayinya. Jadi wajib kita menjadikan kecintaan kepada Allah lebih daripada kecintaan kita pada siapapun. Nah, ayat yang tadi kita bacakan sudah menyebutkan orang yang beriman itu walladzina amanu asyaddu hubban lillah, dan orang-orang yang beriman kecintaan mereka kepada Allah lebih kuat dan lebih besar dibandingkan kecintaan kepada siapapun. Nah, inilah sebabnya Bapak Ibu ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, keimanan yang benar itu terlihat konsekuensinya, tuntutannya dalam hal-hal yang berhubungan dengan cinta kepada Allah dan Rasulnya. Bagaimana kita mendahulukan cinta ini dibandingkan kecintaan kita yang bersifat fitrah atau tabiat asal manusia. Sekarang seseorang mencintai bapak dan ibunya dalam Islam boleh apa tidak? Boleh apa tidak? Boleh, bahkan wajib, iya kan? Mencintai orang tua wajib karena kebaikan mereka. Ini kewajiban setelah keimanan. Bahkan suami mencintai istrinya, istri mencintai anaknya, boleh apa tidak? Boleh, fitrah, iya kan? Anak mencintai orang tuanya, orang tua mencintai anaknya juga boleh, fitrah. Tapi ingat, fitrah ini, kebolehan ini tidak boleh sampai melebihi atau mendahulukan kecintaan tersebut dibandingkan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Makanya dari sinilah kadang-kadang muncul ujian. Syaitan menjadikan kecintaan kita kepada hal-hal yang sifatnya asalnya boleh ini dijadikan manusia itu melampaui batas. Karena manusia lemah biasanya ketika menghadapi orang-orang yang dicintainya, akhirnya dia pun tidak kuat untuk mengajak mereka dalam rangka saling tolong menolong untuk menguatkan cinta kepada Allah. Dari sinilah timbul permasalahan yang bisa merusak keimanan mereka. Coba kita dengarkan hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Hadis sahih dari sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman." Ada 3 sifat, 3 perkara. Barang siapa yang memilikinya, maka dia akan merasakan manisnya iman. Berarti ini iman yang benar. Ya, manis atau nikmatnya iman itu lebih daripada makanan yang paling enak yang dimakan oleh tubuh kita. Ini adalah makanan bagi hati kita, makanan bagi jiwa kita. Makanya orang kalau sudah merasakan manisnya iman, nikmatnya iman, ibadah itu akan dilahapnya dengan nikmat. Tidak perlu dipaksa-paksa. Dia yang akan mencari ibadah. Dia akan berlomba-lomba. Dia akan terus semangat melakukannya karena nikmat. Nah, ini diantara 3 sifatnya. Apa itu kata Rasulullah SAW? Yang pertama, an yakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma.
dengan dia menjadikan Allah dan Rasulnya yang paling dicintainya melebihi selain keduanya. Bagaimana caranya kita menumbuhkan cinta kepada Allah? Caranya ingat terus nikmatnya. Ingat terus nikmatnya. Coba sekarang kita buat contoh ya. Kita sedang melakukan perjalanan misalnya dari tempat kita ke daerah yang jauh. Di tengah perjalanan sunyi, tiba-tiba kendaraan kita mogok. Kita dorong sendirian capek. Mana kita kehausan. Alhamdulillah ternyata ada orang yang lewat mau bantu kita. Bantu dorong kendaraan kita atau ditarik dengan kendaraannya dibawa ke bengkel terdekat. Orang seperti ini kita akan ingat apa tidak? Kita tidak kenal, bukan teman kita, tapi dia mau berhenti menolong kita. Sekali berbuat kebaikan kita akan ingat terus. Bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala yang kebaikannya tidak pernah terputus? Kita perlu banyak merenungkan nikmat. Mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus lebih daripada kecintaan kepada siapapun, sampai kecintaan kepada orang tua kita sekalipun. Kenapa? Kebaikan yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umat ini adalah kebaikan yang sempurna. Beliau yang bersabar berdakwah, bersabar disakiti di jalan Allah. Yang penting kebaikan ini dakwah yang beliau serukan untuk keselamatan bagi umatnya sampai di akhirat tersebar. Dan kebaikannya bukan berhubungan dengan urusan dunia, berhubungan dengan urusan agama yang menjadi sebab kebahagiaan yang kekal abadi di akhirat nanti. Kalau urusan dunia hanya berakhir dengan berakhirnya dunia ini. Jadi wajib pertama, hendaknya hamba ini menjadikan Allah dan Rasulnya yang paling dicintainya, yang paling tinggi kedudukannya dalam hal kita mencintainya, melebihi dari selain keduanya. Ini ciri yang pertama. Yang kedua, wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dengan seseorang mencintai manusia lainnya, mencintai orang lain, tidak boleh dia mencintainya kecuali karena Allah. Artinya dia mencintai orang lain tidak boleh dengan sebab itu jadi lemah cintanya kepada Allah. Semakin jauh apalagi melalaikan dia dari mengingat Allah. Tidak boleh. Kecintaan kepada orang lain harus mendukung cinta kepada Allah. Harus kita mengajak dia untuk taat kepada Allah. Harus ada saling tolong menolong dan saling menasihati dalam kebaikan dan ketakwaan. Itu wajib supaya iman kita sempurna. Yang ketiga, wa an yakraha an ya'uda fil kufri ba'da id anqadhahu Allahu minhu kama yakrahu an yukdhafa finnar. Seseorang itu membenci, tidak suka untuk kembali kepada kekufuran, melakukan perbuatan kufur, perbuatan buruk setelah Allah menyelamatkan dirinya dari keburukan tersebut, sebagaimana dia tidak suka untuk dilemparkan ke dalam api. Tidak ada seorang pun yang suka dilemparkan ke dalam api. Harusnya kebencian kita untuk melakukan perbuatan buruk, apalagi syirik, apalagi kufur, seperti ketidaksukaan kita untuk dimasukkan ke dalam api. Naudzubillahi min dzalik. Ini tiga ciri yang menyebutkan pertama asal iman, landasan iman, yaitu cinta kepada Allah dan Rasulnya melebihi kecintaan kepada yang lain. Yang kedua menyebutkan cabang iman. Dan yang ketiga menyebutkan penyempurna iman. Sekarang bagian mana yang berhubungan dengan pembahasan kita? Ciri yang kedua. Anak dan istri adalah fitnah. Anak dan suami adalah fitnah. Ya. Bagaimana mereka menjadi fitnah?
Coba kita dengarkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Di surat At-Taghabun ya. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anak keturunanmu ada yang merupakan musuh bagimu, maka hati-hati kamu terhadap mereka. Musuh di antara istri kita, di antara suami-suami kita bagi perempuan, di antara anak-anak keturunan kita. Tidak semua tentu saya maksudnya ya. Di antara maksudnya sebagian. Ada yang bisa menjadi musuh bagi kita. Bayangkan Allah sebutkan demikian. Apa artinya musuh di sini? Apakah kita berkelahi, saling pukul-pukulan dengan mereka? Bukan itu maksudnya. Tapi maksudnya musuh di sini apa? Musuh artinya bisa menjadi sebab yang menghalangi kita dari keimanan yang benar. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Hanyalah harta dan anak-anakmu itu merupakan fitnah, ujian bagimu. Permusuhan di sini bukan berarti permusuhan bertemu mereka saling berkelahi, saling benci, ya. Tetap yang namanya anak, istri atau istri terhadap suami, suami terhadap istri, pasti ada rasa cinta di hatinya. Pasti ada rasa senang bertemu dengan mereka. Tentu ini kehidupan rumah tangga yang normal ya. Ini fitrah. Kenapa hubungan yang seperti ini dikatakan ada yang bisa menjadi sebab permusuhan? Maksudnya di sini adalah permusuhan menjadi sebab hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala rusak. Menjadi sebab keimanan kita lemah. Menjadi sebab kita lalai. Kenapa? Biasanya manusia itu kalau berhadapan dengan orang-orang yang dicintainya, hatinya lemah. Lemah yang membawa dia apa? Membawa dia mengikuti semua keinginan mereka, membiarkan semua perbuatan mereka dengan alasan tidak tega menyakiti. Padahal dia tidak sadar kalau dia membiarkan keluarganya, orang-orang yang dekat dengannya, yang dicintainya ini melakukan perbuatan buruk, justru tidak menyenangkan mereka. Hidup mereka tidak akan tenang. Ini baru di dunia. Sebelum di akhirat nanti mereka akan menderita. Mereka akan sengsara. Bahkan hubungan kecintaan yang sudah dijalin di dunia, nanti di akhirat akan berakhir menjadi permusuhan, saling menghujat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillahi min dzalik. Maka bisa dikatakan orang yang tidak menjadikan kecintaan mereka di dunia cinta karena Allah, yang merupakan konsekuensi iman tadi, berarti dia mengkhianati orang-orang yang dicintainya. Karena kecintaannya nanti hanya berakhir setelah berakhirnya dunia. Di akhirat mereka akan saling bermusuhan, saling menuntut, saling menghujat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Az-Zukhruf, di dalam Al-Quran, di surat Az-Zukhruf, Allah Subhanahu wa taala berfirman, al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduun illal muttaqin. Semua orang yang berkasih sayang, yang saling mencintai, yang punya hubungan dekat di dunia, di akhirat nanti akan saling bermusuhan, saling menghujat, saling menuntut di hadapan Allah, kecuali hanya orang-orang yang bertakwa. Mereka ini yang kekal cintanya, cintanya sejati. Dia mencintai keluarganya, mencintai anak istrinya, atau istri mencintai anak dan suaminya. Dia tidak ingin cintanya hanya di dunia, tapi sampai di akhirat nanti.
bersama-sama masuk ke dalam surga dengan rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang tidak menginginkan kebaikan seperti ini? Tapi syaratnya harus cintanya dijadikan karena Allah. Harus kita berusaha mengajak mereka kepada kebaikan supaya tidak menjadi permusuhan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman ketika menyebutkan balasan kebaikan bagi hamba-hamba yang bertakwa, jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Surga yang kekal abadi yang mereka akan masuk ke dalamnya bersama siapa? Orang-orang yang soleh, dari orang tua mereka, dari istri-istri atau suami-suami mereka, dan anak-anak keturunan mereka. Hanya mereka-mereka yang baik ini yang bisa masuk surga bersama orang-orang yang dicintainya. Kenapa? Karena mereka di dunia menjadikan cintanya itu bukan terbatas hanya karena pertimbangan sesuatu yang akan hancur, yang fana, yaitu dunia. Sekarang orang-orang yang berkasih sayang di dunia, dia menganggap ya, ketika dia memenuhi kebutuhan orang yang dicintainya, sekedar diberikan dunia, diberikan uang, diberikan fasilitas, apa yang dimintanya dikasih, dikira ini bukti cinta yang benar. Wallahi ini justru bukti cinta yang tidak benar. Karena apa? Landasannya dunia, sedangkan dunia itu apa nasibnya? Dunia itu kapan berakhirnya? Pada hari kiamat nanti semua hancur. Dunia itu akan berakhir, makanya disebut fana. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu man 'alaiha fan. Semua yang ada di permukaan bumi ini fana. Fana artinya apa? Akan hancur. Umurnya terbatas. Harta ya akan habis. Kedudukan juga akan hilang. Umur juga akan ada batas akhirnya. Semua akan hancur. Yang kekal apa? Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Yang akan kekal adalah wajah Rabbmu, wajah Allah Subhanahu wa taala yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Di antara makna yang diterangkan dalam kitab-kitab tafsir seperti tafsir Ibnu Katsir dan yang lainnya tentang ayat ini adalah bahwa ayat ini mengisyaratkan semua yang dibangun dasarnya karena dunia, semuanya akan tidak kekal, berakhir dengan permusuhan, berakhir seiring dengan berakhirnya dunia. Tapi kalau sesuatu yang dibangun dasarnya karena mengharapkan wajah Allah, mengharapkan balasan yang kekal di akhirat, mengharapkan surga, maka dia akan kekal dengan kekalnya wajah Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang beramal kalau niatnya tidak ikhlas, niatnya ingin dipuji, ingin dapatkan balasan duniawi, amalnya diterima atau tidak? Tertolak, iya kan? Amalnya akan bermanfaat di akhirat? Tidak. Karena tidak ikhlas, tujuannya dunia, hancur. Demikian pula yang namanya hubungan, kasih sayang dan cinta. Kalau tidak dijadikan niatnya mencari wajah Allah, tolong menolong dalam mendukung keimanan, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan ketakwaan, janganlah tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Kalau bukan landasannya ini, maka dia tidak akan menjadi sebab kecintaan yang terus berlangsung sampai di akhirat nanti, sampai terus berkasih sayang di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, disinilah istri dan anak kita adalah ujian dalam hal ini. Suami dan anak kita adalah ujian dalam hal ini. Ya, kita harus berusaha membawa kehidupan di dalam rumah tangga kita, suasana dalam rumah kita didekatkan dengan sebab-sebab yang mengingatkan kita kepada Allah, dan harus tega untuk menegur mereka,
Bahkan kadang-kadang menegur dengan keras kalau mereka berkeras kepala. Coba kita buka tafsir As-Sa'di tentang firman Allah Subhanahu wa taala di surat At-Tahrim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduhan nasu wal hijarah. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan anggota keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu-batuan. Menjaga mereka di sini maksudnya menegur mereka ketika berbuat salah. Jangan membiarkan mereka ketika lalai. Harus tega mengajak mereka. Bahkan kalau mereka terus-menerus tidak mau dinasehati, bisa ditingkatkan nasihatnya lebih keras, lebih tegas. Ya, ini yang diperintahkan dalam Islam kepada kita. Sampai-sampai disebut di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang dosa-dosa yang diancam dengan neraka, bahkan dosa-dosa yang diancam dengan ancaman keras pada hari kiamat. Di antaranya hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Thalathatun qad harramallahu alaihimul jannata." Ada 3 golongan manusia yang Allah Subhanahu wa taala mengharamkan mereka masuk ke dalam surga. Di antara 3 golongan ini adalah ad-dayuth. Kata Rasulullah SAW, wad-dayuth alladhi yukiru fi ahlihi al-khabath. Ad-dayuth, seorang laki-laki yang tidak punya kecemburuan terhadap keluarganya, yaitu yang membiarkan keburukan terjadi pada keluarganya. Anggota keluarganya sudah balik, tidak pakai jilbab yang benar, tidak menutup aurat dengan benar, bergaul dengan bebas. Perempuan bergaul dengan laki-laki yang bukan mahramnya bebas. Sebaliknya juga anak laki-lakinya dibiarkan bergaul, dibiarkan dengan lingkungan yang buruk tanpa ditegur. Ini namanya dayuth. Ciri-ciri dosa besar yang diancam dengan ancaman yang sangat keras disebutkan di dalam hadis-hadis yang sahih. Termasuk ibu juga ketika membiarkan keluarganya, tentu ancamannya juga seperti ini. Tapi yang paling besar adalah bagi ayah, karena dia adalah kepala dan pemimpin di dalam rumah tangganya. Nah, yang seperti ini kadang-kadang ada orang yang mungkin untuk dirinya dia semangat berbuat kebaikan, dia semangat mengamalkan ketaatan, tapi ketika sudah berhubungan dengan keluarganya dia menjadi lemah. Akhirnya keluarganya dibiarkan dalam keburukan. Dia lupa bahwa ini akan menjadi sebab dia akan dituntut pada hari kiamat, bahkan akan menjadi sebab dia terhalang untuk masuk ke dalam surga karena membiarkan orang-orang yang dekat dengannya, apalagi orang-orang yang merupakan tanggung jawabnya, dibiarkan dan tidak diajak untuk bersama-sama melakukan sebab-sebab yang mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah termasuk ujian yang paling besar pada diri manusia. Ujian yang berhubungan dengan orang-orang yang dekat dengan diri kita. Berapa ada? Tuh, jam berapa? Pas ya? Oh iya. Oke, iya. Nah, oleh karena itulah Bapak Ibu dan jamaah sekalian rahimakumullah, sekali lagi kita ingatkan, keluarga kita, orang-orang yang kita cintai ini bisa menjadi sebab kebaikan besar. Wallahi, ladang pahala bagi kita kalau kita mulai dari sekarang memupuk cinta karena Allah, dan kita biasakan sebab-sebab yang mendukung kecintaan ini sejak saat ini, tentu dengan selalu memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu kita ingat, kalau kita membiasakan kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, ketaatan kepada Allah di dalam rumah tangga kita, itu sebenarnya manfaatnya kembali kepada diri kita sendiri. Ingat, perbuatan maksiat itu menjadi sebab rusaknya hubungan manusia dengan Allah. Dan kalau hubungan manusia dengan Allah sudah rusak, pasti hubungannya dengan siapapun akan rusak. Ini kaidah.
Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, man qarrat ainuhu billahi qarrat bihi kullu ain. Barang siapa yang hatinya, jiwanya lapang dan tenang ketika mendekatkan diri kepada Allah, maka orang-orang di sekitarnya pun senang dekat dengan dia. Tapi kalau ada orang yang dia itu jauh hubungannya dengan Allah, orang-orang di sekitarnya pun tidak senang dekat dengan dia. Sehingga kita dapati suami istri saling tidak betah ketika berduaan. Anak-anaknya tidak betah berada di rumah, lebih senang bermain di luar. Kenapa? Pertama, mereka tidak dibiasakan dekat dengan Allah. Akhirnya Allah jadikan dia jauh dari orang-orang yang asalnya mereka saling menyayangi. Kemudian di rumah, suasana rumah tidak diciptakan untuk menjadi sebab ketenangan. Kenapa? Kebaikan-kebaikan jarang dilakukan di rumah. Akhirnya syaitan yang bertempat di rumah. Malaikat rahmat tidak masuk ke dalam rumah. Kita tahu malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah malaikat rahmat, ya. Tidak akan masuk ke dalam rumah-rumah yang di dalamnya terdapat perbuatan maksiat. Contoh seperti hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahih, innal malaikata la tadkhulu baitan fihi suratun wala kalb. Sesungguhnya malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah yang ada gambar makhluk bernyawa di dalamnya dan anjing. Anggota keluarga masuk rumah tidak membaca nama Allah, tidak menyebut bismillah. Ketika makan tidak menyebut bismillah. Syaitan ikut makan, syaitan ikut masuk dalam rumahnya. Kalau syaitan sudah penuh dalam rumah kita, bagaimana kita akan tenang? Bagaimana kita akan selalu ingat kepada Allah? Jadinya permusuhan yang terjadi. Makanya ini yang menjadi sebab tidak harmonisnya hubungan antara anggota keluarga satu dengan yang lainnya. Inilah sebabnya salah seorang ulama salaf mengatakan, inni la a'sillaha fa'ara dzalika fi khuluqi imraati. Aku pernah berbuat maksiat kepada Allah. Ulama ini mengatakan, saya pernah berbuat maksiat kepada Allah, kemudian aku melihat langsung dampaknya ada pada tingkah laku istriku, katanya. Bagaimana? Suami bermaksiat kepada Allah di luar rumah, istrinya tidak tahu, anaknya tidak tahu. Ternyata karena maksiatnya, Allah jadikan balasannya berupa tingkah laku buruk istrinya ketika dia pulang. Dia maksiat di luar, pulang-pulang tiba-tiba istrinya tidak ramah menyambut dia. Padahal istrinya tidak tahu. Tapi Allah jadikan balasannya langsung dirasakan dari orang yang terdekat dengannya. Sama dengan ketika istri berbuat maksiat di rumah, maka suaminya pulang tiba-tiba kasar terhadap dia. Akhirnya bertengkar, akhirnya tidak harmonis. Maksiat di rumah dibiasakan, anak-anak akhirnya tidak betah di rumah. Anaknya berbuat maksiat, akhirnya hubungan dengan bapak dan ibunya tidak harmonis, tidak baik. Semua seperti itu. Ini balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ini semua yang menjadikan kita bersemangat untuk memperbaiki hubungan kita yang pertama kali dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita benar-benar jadikan hubungan kita dengan orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang dekat dengan kita adalah hubungan untuk saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, saling tolong-menolong dalam kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka alhamdulillah ini pengajian yang terpaksa kita harus ringkas mengingat waktu yang terbatas, ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa menjadi motivasi atau nasihat kebaikan untuk kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menetapkan diri kita, anak-anak dan istri kita, anak-anak dan suami kita senantiasa dalam kebaikan, senantiasa dalam ketaatan, saling tolong-menolong untuk mendukung keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga menjadi sebab untuk kita bersama-sama dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang kita cintai dan merasakan kenikmatan yang kekal abadi di dalamnya. Demikianlah, mohon maaf atas segala yang salah dan kurang. Mungkin masih sedikit ada waktu untuk kita bertanya jawab sebelum masuknya waktu salat zuhur. Barakallahu fikum. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Nah. Kita masih butuh tambahannya, namun seperti yang disebutkan oleh beliau, waktunya terbatas kita dan rekan-rekan pada
Maaf kalau nanti terbatas pertanyaan. Ya. Ada pertanyaan di sini, pertanyaan yang sangat baik sekali ya. Apa yang harus kami lakukan sebagai orang tua yang memiliki anak dari kecil? Kami didik dia dengan agama, didekatkan dengan masjid, diajar menghafal Al-Quran dari kecil, dimasukkan sekolah agama. Tapi ketika besar tidak mau lagi diajak kepada kebaikan. Ya, hidayah di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kita tahu semua kaidahnya. Jangankan kita, orang yang lebih mulia dibandingkan kita, lebih baik dibandingkan kita, seperti Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Apa kurangnya beliau dalam mendakwai anak istrinya? Tapi mereka tetap memilih untuk durhaka dan kufur. Nabi Nuh dan putranya, ya. Padahal kita tahu Nabi Nuh adalah termasuk orang yang sempurna, ulul azmi minar rusul, rasul yang ulul azmi, ya. Jadi tetap hidayah di tangan Allah. Artinya kita hanya berusaha dan ajak. Mungkin juga banyak pengaruh-pengaruh di lingkungan yang harus kita lebih waspadai menghadapi kenyataan ini, termasuk mungkin media sosial atau megang handphone atau yang lainnya. Yang jelas kita berusaha. Sebisa mungkin kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dibiasakan dibawa di lingkungan-lingkungan yang baik. Mudah-mudahan kalau ada temannya yang bisa mempengaruhi dia dalam kebaikan, akan menjadi sebab kebaikan untuk dirinya. Yang jelas usaha kita tidak sia-sia. Dan kalau kita sudah berusaha semaksimal, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tentang firman Allah Subhanahu wa taala di surah An-Nur ayat, saya tidak salah, ayat 22. Pertanyaan sangat baik sekali dari beliau yang bertanya tadi, ya. Kita tahu ayat ini sebab turunnya sehubungan dengan peristiwa yang terjadi pada Aisyah radhiyallahu taala anha ketika ada haditsatul ifk, ya, tuduhan dusta kepada beliau, kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, yang kemudian Allah Subhanahu wa taala mensucikan ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha dari tuduhan dari yang dilontarkan oleh orang-orang munafik tersebut. Di antara kaum mukminin ada yang terpengaruh dengan tuduhan tadi. Ya, di antaranya salah seorang yang selama ini diberikan bantuan, diberikan kecukupan nafkah oleh ayahnya Aisyah, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhuma. Yang kemudian setelah peristiwa ini Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu memutuskannya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala turunkan firman-Nya tadi. Setelah itu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu langsung kembali dan menyambung kembali kebaikan tersebut, karena beliau adalah orang yang selalu bersegera dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu intinya. Sehubungan dengan pertanyaan, maka termasuk, ya, memang dibenarkan dari makna ayat tadi ketika terjadi suami dan istri memiliki mungkin kelebihan harta, kelebihan rezeki, ternyata ada anggota keluarganya, misalnya anggota keluarga dari suami, apalagi ayahnya, ibunya, atau saudaranya butuh bantuan untuk bisa diberikan bantuan, dan mereka mungkin pantas mendapatkannya, entah karena kondisi yang mendesak atau apalagi mereka memang tidak mampu. Ketika suaminya akan memberikan, istrinya menghalang-halangi, padahal dia punya kelebihan. Ya, atau sebaliknya, mungkin istrinya minta bantuan, suaminya punya kelebihan tapi dia menolak karena kebencian atau satu permasalahan yang tidak jelas, bukan termasuk perkara yang dibenarkan dalam syariat. Ini tidak diperbolehkan. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan di ayat tadi, "Ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum?" Apakah kalian tidak ingin mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala? Makanya perbuatan seperti ini menghalang-halangi kebaikan. Tentu ini bagi yang mampu, ya. Bagi yang mampu, dan memang yang ditolong adalah orang yang pantas ditolong. Kan kalau orang yang lain saja, orang yang butuh pertolongan, apalagi fakir miskin, pantas kita tolong, apalagi kalau dia punya hubungan kekerabatan keluargaan dengan kita. Berarti dapatkan dua keutamaan sekaligus, ya kan? Menolong orang yang miskin dan menyambung silaturahim, hubungan kekerabatan. Maka ini kita dahulukan dibandingkan yang lain, dan harusnya jangan kita halang-halangi untuk berbuat kebaikan kepadanya. Nah, barakallahu fikum.
lagi. Waalaikumsalam. Jadi pertanyaan saya saat ini berkaitan dengan hukum. Bahwa di sini ada terjadi dari masyarakat ini sudah terlanjur menggunakan ayat dari ini lalu tahu bahwa si ternyata anjing atau ayah di luar nikah. Nah ini bagaimana kalau sudah terjadi seperti ini, bagaimana hukumnya? Kemudian yang kedua, ini juga kami merasakan untuk belajar semua yang punya anak ini, bagaimana tipsnya untuk menjaga anak kita supaya tidak terjerumus dalam hal seperti itu, karena menjaga anak sekarang ini sangat susah. Ya, barakallahu fikum. Dua pertanyaan yang sangat baik sekali dari beliau yang bertanya tadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kebaikan bagi antum semua yang bertanya tadi dan memudahkan bagi kita semua. Ya, tentang hukum tadi, memang anak dari hasil perzinahan tidak bisa mendapatkan hukum-hukum yang sama dengan anak yang sah. Termasuk tadi masalah yang berhubungan dengan perwalian. Dalam Islam, bagi orang yang tidak punya wali seperti ini, wali yang sesuai dengan syariat, maka Rasulullah SAW bersabda, as-sultanu waliyun liman la waliyalahu. Maka pemerintah yang menjadi wali bagi orang yang tidak punya wali. Orang seperti ini harusnya yang mewalikan dia adalah pihak KUA atau pengadilan agama, begitu ya. Bagaimana kalau sudah terlanjur terjadi? Mungkin karena ketidaktahuan, orang tuanya mengaku ini anak biasa saja. Kadang-kadang juga dia malu kalau mengaku anaknya tersebut mungkin bukan hubungan yang sah. Akhirnya pas pernikahan ditanya sama KUA, dibilang ya bapak aslinya, ya sudah dinikahkan saja tanpa ketahuan masa lalunya dulu. Kalau sudah terlanjur terjadi seperti ini, kalau sekarang dia sudah tahu, hendaknya dia bertobat kepada Allah dan datang kembali kepada pihak KUA, datang kepada pihak pengadilan agama untuk menjelaskan hal tersebut. Mudah-mudahan kalau mereka mau menikahkannya kembali supaya lebih selamat, mungkin anggaplah yang lalu itu karena ketidaktahuan, alhamdulillah selesai sudah permasalahannya. Jadi datang kembali kepada pihak KUA, apapun resikonya karena kita salah menyembunyikan hal itu dulu, atau mungkin kedua suami istri ini yang sudah tahu hukumnya datang ke sana, terangkan. Mudah-mudahan nanti pihak KUA mau menikahkannya, mengulanginya, atau kalau mungkin mereka pertimbangkan bahwa dengan pertimbangan yang tentu berdasarkan ilmu agama, mudah-mudahan ada solusi yang terbaik dalam masalah ini supaya menjadikan pernikahan mereka setelah itu tidak ada masalah lagi. Nah, barakallahu fikum. Jadi intinya datang kepada pihak KUA untuk menyelesaikannya. Nah, cukup. Saya akan bisa sesuatu sekolah. Oh ya, satu dah. Oh ya. Pertanyaan kedua saya lupa tadi. Bagaimana menasihati kita yang punya anak dalam menghadapi cobaan-cobaan saat ini? Ya, sekarang yang kita bisa lakukan pertama, kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanapun yang menguasai hati kita adalah Allah Subhanahu wa taala dan hidayah di tangannya. Kemudian yang kedua, kita tahu keutamaan mendidik anak itu pahalanya besar. Ini yang kita pertimbangkan. Pahala dan keutamaannya besar. Memang dia berat, tapi ini kita sudah tahu konsekuensi dari iman. Keutamaannya besar, maka ujiannya besar. Kalau seandainya kita habiskan banyak waktu untuk ini, banyak biaya, maka insya Allah tidak sia-sia semua ini. Karena ini berhubungan dengan sebab kebaikan. Apalagi anak ini, amal kebaikannya bisa menjadi pahala yang terus mengalir untuk orang tuanya. Terus mengalir untuk orang tuanya. Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih pernah bersabda, Inna rajula la turfa'u lahu darajatuhu fil jannah. Ada orang yang dia mendapati kedudukan dan derajatnya di surga tinggi. Maka dia bertanya, Anna li hadza? Dia bertanya di hadapan Allah, ya Allah, kenapa saya bisa dapatkan semua ini? Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, bistighfari waladika lak.
karena banyaknya doa permohonan ampun yang disampaikan anakmu untukmu. Anaknya berdoa kepada Allah supaya diampuni orang tuanya, maka ini kan Masya Allah jadi sebab pahala yang terus mengalir. Kemudian kalau dia menjadi anak yang soleh, kebaikan-kebaikannya sampai kepada orang tuanya secara otomatis. Itu termasuk makna sabda Rasulullah SAW di hadis yang lain, wa inna waladahu min kasbih. Anak itu termasuk usaha orang tuanya, berarti pahala kebaikan yang dilakukannya sampai kepada orang tuanya. Untuk kebaikan seperti ini kita rela berpayah-payah, tentu bersungguh-sungguh berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan pendidikan anak-anak kita baik dan bisa menjadi anak yang soleh dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya, pertanyaan yang terakhir di sini, mana yang harus didahulukan, bakti kepada orang tua kandung atau orang tua tiri? Tiri begini maksudnya apa? Jelas kalau kandung harus didahulukan, pasti. Cuman kalau tiri bagaimana? Kadang-kadang orang menganggap orang tua tiri itu ya, misalnya dikatakan saudara tiri padahal dia aslinya saudara kandung karena satu ibu atau satu bapak. Ala kulli hal, pasti yang kandung didahulukan. Yang kandung didahulukan. Adapun misalnya taruhlah misalnya ibunya meninggal, ayahnya menikah lagi misalnya, mungkin dianggap ibu ini ya ibu tiri, betul ini ibu tiri, tapi tetap kita wajib berbuat baik karena dia adalah istri daripada ayah kita, yang wajib kita berbakti kepada ayah dan kita berbuat baik kepadanya, meskipun tidak sampai seperti kewajiban kepada ibu kita yang kandung, begitu ya. Tetap kita berbuat baik, menjaga hubungan yang baik dengannya, karena ini merupakan bagian dari bakti kita kepada ayah kita sendiri. Nah, cukup. Alhamdulillah, waktu menggunakan ini satu jam lebih. Namun pada soal saya menunjukkan waktu masuk. Saya mewakili panitia dan jemaah masjid Ikhwan Suruh menyampaikan kepada Ustaz, semoga Allah Subhanahu wa taala membalas apa yang disampaikan kepada semuanya dengan baik. Dan saya mewakili untuk di sini menyampaikan kepada Ustaz, mudah-mudahan ini adalah benda berdoa yang baik. Ini bukan yang terakhir kalinya, tapi ini adalah baru kita mulai. Insyaallah kami mohon ada perhatian dari Ustaz untuk disiapkan waktunya. Kalau tidak sengaja, mungkin ketika datang di daerah yang dekat ini atau di belakang Bapak Parti, maka ada di sini. Saya kira begitu. Apa yang disampaikan oleh beliau ini ibarat makanan kita dan kenyang, dan ibarat minum kita masih haus sekali. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkati semuanya. Sekali lagi semua tidak dikawali sendiri, saya ingin mengucapkan saya semoga Allah Subhanahu wa taala memberkati kembali di waktu dan kesempatan